Santapan Harian Minggu 28 Agustus 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasalnya yang ke-18, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-24. Namun, kita akan membacanya di ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Allah. Bimbinglah kami. Di dalam Kristus, Sang Putra yang agung, kami berdoa. Amin. Amsal 18 ayat 1-13. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Sahabat Santapan Harian, kita mungkin sering mendengar sebuah nasihat berupa pepatah yang berhati-hati dalam berkata-kata. Mulutmu, harimaumu. Nasihat senada juga dapat kita temukan dalam bacaan kita hari ini. Perkataan yang diucapkan oleh orang bebal akan menimbulkan perbantahan. Ayat ini menegaskan, perkataan yang diucapkan dengan sembarangan akan membawa perselisihan bagi yang mengucapkannya dan bahkan bisa berdampak buruk pada orang lain. Senada dengan peringatan tersebut adalah perkataan fitnah terhadap orang lain. Celakanya, banyak orang yang walaupun sudah mengetahui jika seseorang tengah memfitnah pihak lainnya, namun tetap saja menerima perkataan itu sebagai sebuah kebenaran tanpa upaya untuk mengklarifikasinya terlebih dahulu. Situasi tersebut bagaikan orang yang menelan fitnah karena fitnah enak rasanya. Pada akhirnya, perkataan yang diucapkan oleh setiap orang pasti membawa akibat tertentu. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Demikianlah ungkapan penulis Amsal yang kemudian semakin dipertegas bahwa lidah memiliki kuasa untuk menyelamatkan hidup seseorang atau merusaknya. Dengan demikian, setiap orang harus siap menanggung segala akibat dari ucapannya. Kesadaran
akan akibat yang ditimbulkan oleh perkataan seharusnya membawa orang-orang yang berhikmat untuk senantiasa berhati-hati dan berkata dengan bijak. Orang yang bersandar pada hikmat Tuhan, perkataannya akan menjadi seperti sumber air yang dalam, yang mendatangkan kesegaran serta kesejukan bagi tubuh dan jiwa. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkataan sejatinya sudah kita sadari. Namun, karena kelemahan kita sebagai manusia, sering kali begitu sulit rasanya untuk mengendalikan diri. Maka dari itu, kita perlu bersandar penuh pada pertolongan Tuhan. Di dalam Dia ada keselamatan serta perlindungan. Karena Allah adalah menara yang kuat bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menciptakan dunia dan segala isinya. Tetapi Engkau mengasihi kami dan ingin memakai diri kami untuk kemuliaan-Mu. Tolong kami untuk berharap kepada pertolongan dan kekuatan-Mu. Terlebih ketika saat berkata-kata kepada orang lain adalah kata-kata yang membangun dan bukan kata-kata yang menyakitkan dan menjatuhkan. Dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami bertelut. Amin.